Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah satu ide ekonomi dan budaya yang benar-benar revolusioner yang mengubah total cara kita ngelihat pasar. Udah siap? Yuk, langsung kita mulai. Ceritanya gini, tahun 2004 ada seorang CEO perusahaan jukebox digital yang ngasih kuis simple ke editor majalah Wired. Pertanyaannya kedengeran sepele banget, tapi jawabannya, wah itu bakal ngejungkir balikin semua yang kita kira kita tahu soal apa itu populer dan apa yang bukan. Nah, sekarang coba deh giliran kamu. Bayangin ada layanan musik dengan 10.000 album. Kira-kira nih, menurut feeling kamu, berapa persen sih dari semua album itu yang lagunya diputer setidaknya sekali aja setiap 3 bulan? Mungkin cuma yang hit-hit saja ya? 10%? 20%? Coba tebak deh angkanya. Dan jawabannya 98%. Gila kan? Hampir semua album, bahkan yang paling nggak terkenal sekalipun, ternyata ada aja yang dengerin. Ini benar-benar ngerusak aturan lama yang bilang cuma produk terlaris doang yang penting. Dan ternyata ya, ini tuh bukan cuma kebetulan loh, fenomena yang sama persis kejadian di mana-mana di dunia digital. Coba lihat deh, Apple, Netflix, Amazon, mereka semua ngelihat pola yang identik. Hampir semua barang dagangan mereka yang jumlahnya jutaan itu, jutaan lagu, puluhan ribu film, ternyata laku. Ada permintaan yang nyata dan gede banget buat produk-produk di luar daftar paling laku. Oke. Pertanyaannya sekarang, kalau emang peminat produk-produk aneh ini banyak, kok bisa selama ini kita cuma dijejelin yang itu-itu aja, yang populer-populer aja? Nah, jawabannya ada di cara dunia retail bekerja selama ratusan tahun. Selama ini kita tuh kejebak sama satu hal, batasan di dunia fisik. Coba pikirin deh, rak di toko buku kan ada batasnya, jam tayang di bioskop juga terbatas, siaran radio juga gitu. Nah, kelangkaan inilah yang maksa para penjaga gerbang budaya, produser, penerbit, stasiun TV, buat milih-milih dan cuma masarin produk yang paling pasti laku. Cuma yang jawaranya aja. Nah di sini nih letak perbedaan utamanya. Di dunia fisik, toko kayak Blockbuster zaman dulu kan harus bayar sewa tempat yang mahal. Jadi mereka cuma bisa nyimpen beberapa ribu DVD paling top aja, yang udah pasti laku di lingkungan situ. Tapi di dunia online, raknya jadi nggak terbatas. Biaya buat nambahin satu judul buku atau film lagi tuh hampir nol. Dan pasarnya seluruh dunia. Terus, muncullah internet. Dan boom, semua aturan main langsung berubah. Batasan-batasan fisik yang tadinya jadi tembok penghalang, sekarang runtuh. Kita masuk ke era yang sama sekali baru, era ekonomi kelimpahan. Penulis Chris Anderson punya perumpamaan yang keren banget buat ini. Katanya ini tuh kayak air laut yang lagi surut, yang tiba-tiba ngebuka pemandangan dasar laut yang luas banget. Produk-produk yang nggak populer itu sebenarnya selalu ada, cuma mereka tenggelam di bawah mahalnya biaya distribusi. Internet bikin airnya surut, dan pasar yang tadinya nggak kelihatan ini akhirnya muncul ke permukaan. Dan inilah inti dari The Long Tail, sebuah gagasan yang radikal banget. Kalau kita gabungin semua penjualan kecil-kecilan dari jutaan produk yang nggak populer itu, total pasarnya bisa jadi sama gedenya atau bahkan lebih gede dari pasar produk-produk hits. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh benerannya deh dari Amazon. Sekitar 1/4 penjualan buku mereka itu datang dari judul-judul di luar 100.000 buku teratas. Itu artinya buku-buku yang hampir mustahil kamu temuin di toko buku fisik manapun. Ini pasar yang gede banget loh. Oke, kita udah ngerti apa itu long tail. Nah, sekarang gimana kok bisa kejadian kayak gini? Ternyata ada 3 kekuatan utama yang jadi motor penggeraknya. Jadi mesin penggerak long tail ini gimana sih kerjanya? Ada 3 pilar utamanya. Pertama, alat-alat buat bikin konten kayak komputer dan internet jadi murah dan gampang diakses semua orang. Siapapun bisa jadi kreator. Kedua, distribusi juga jadi gampang. Internet bikin kita bisa nyebarin karya kita ke seluruh dunia dengan biaya super murah. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Adanya filter canggih kayak mesin pencari, sistem rekomendasi, dan ulasan pengguna. Ini yang bantu kita nemuin harta karun yang pas banget sama selera kita. Terus, apa artinya ini semua buat kita, buat budaya kita, buat ekonomi kita? Wah, dampaknya gede banget. Dan ini benar-benar mengubah peta dunia hiburan dan media selamanya. Bukan berarti lagu-lagu hits atau film-film blockbuster bakal lenyap ya, nggak gitu. Mereka akan selalu ada. Tapi sekarang, mereka mesti rela berbagi panggung. Kita masuk ke era di mana selera-selera pribadi dan komunitas-komunitas kecil jadi sama pentingnya dengan selera pasar massal. Pilihan yang tak terbatas ini memberdayakan para kreator independen, sekaligus kita sebagai konsumen. Intinya, seperti kata Chris Anderson sendiri, the long tail itu ya budaya kita apa adanya, yang nggak lagi disaring oleh kelangkaan ekonomi.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita bisa lihat selera asli manusia itu kayak apa tanpa dibatasi lagi sama filter mana yang bakal laku keras. Ini adalah budaya dalam bentuknya yang paling jujur dan beragam. Nah, sebagai penutup, coba deh kita pikirin bareng-bareng, di dunia di mana setiap suara bisa menemukan pendengarnya dan setiap selera bisa terpenuhi, menurut kamu masa depan budaya kita, seni, musik, film, dan ide-ide bakal kayak gimana? Dunia dengan pilihan tak terbatas ini sekarang ada di tangan kita.